Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jalan Baru. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 menuliskan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan untuk masuk ke dalam tempat kudus atau ruang maha kudus itu tertutup oleh tirai tebal dan tidak seorang pun boleh masuk kecuali imam besar setahun sekali. Dalam ayat 20 dikatakan bahwa Ia atau Kristus telah membuka jalan yang baru dan hidup. Pertanyaannya, jika ada jalan yang baru, tentu ada jalan yang lama, bukan? Apa itu jalan yang lama? Mari pada renungan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang jalan yang lama dan jalan yang baru. Jalan yang lama itu merujuk pada sistem ibadah dalam perjanjian lama yang dipenuhi dengan peraturan yang ketat dan tidak boleh dilanggar, termasuk saat seorang imam besar hendak masuk ke dalam ruang maha kudus, di mana kita tahu ruangan itu tuh hanya boleh imam besar yang boleh masuk, kemudian harus menyembelih 2 korban untuk dirinya sendiri dan untuk umat, kemudian darahnya dibawa ke dalam ruang maha kudus dan itu pun hanya boleh setahun sekali saja. Begitu rumit dan sulitnya untuk seseorang menghampiri Allah. Mengapa demikian? Jawabannya adalah sebab Allah itu maha kudus dan betapa tidak layaknya manusia berdosa datang kepada Allah. Jadi ritual yang sulit dan rumit itu menggambarkan betapa kudusnya Tuhan, sehingga untuk datang kepadanya membutuhkan kehati-hatian dan kekudusan yang mutlak, seperti yang dikatakan dalam banyak ayat. Contohnya dalam Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu, dan lain sebagainya. Barang siapa menghampiri Allah harus dengan kekudusan. Pelanggaran terhadap kekudusan Allah berakibat hukuman Allah atau mati. Salah satu contohnya yaitu cerita Nadab dan Abihu. Kedua anak Harun ini yang adalah imam mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Seketika itu juga api keluar dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Tindakan mereka dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata cara ibadah yang kudus dan meremehkan kekudusan Allah. Itu jalan yang lama. Kemudian mari kita pahami bersama tentang jalan yang baru. Saat Yesus mati, tirai terbelah 2 dari atas ke bawah. Itu berarti Tuhan yang merobeknya sebab dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu berarti segala aturan dalam perjanjian lama untuk menghadap Allah dibatalkan. Ruang maha kudus bukan lagi tempat tertutup dan sakral. Jika dulu hanya imam besar yang boleh melewatinya, kini imam-imam yang melayani di dalam ruang kudus juga boleh melewati. Dan itu semua tidak lagi setahun sekali dilakukan, tetapi bisa setiap saat. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, jalan untuk menghampiri Allah telah dibuka dengan cara yang baru. Oleh karena itu, semua orang percaya bisa datang tanpa perantara, hanya lewat imam besar agung. Kita bisa datang dengan penuh keberanian, tanpa takut batal ataupun ditolak Tuhan. Kemudian kita juga bisa datang kapan saja, tanpa dibatasi waktu tertentu. Pertanyaannya, apakah kekudusan Allah berubah sehingga manusia bisa datang dengan kebebasan? Jawabannya adalah yang berubah itu adalah jalannya, bukan Allah yang berubah. Pribadi dan sikapnya terhadap dosa adalah kekal, tidak pernah berubah. Jadi kekudusan Allah dan panggilan kita untuk hidup kudus tidak pernah berubah atau tetap relevan. Untuk menghampiri Allah harus tetap dalam kekudusan. Ini menjadi syarat yang tidak pernah diubah sampai kapanpun. Dan jalan yang baru itu adalah jalan keselamatan.
Bukan hanya jalan untuk bersekutu dengan Bapa, tetapi juga jalan keselamatan. Di mana ini adalah jalan keselamatan satu-satunya. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan jalan yang baru itu, jalan keselamatan, hanya oleh anugerah lewat korban Yesus yang diterima dengan iman, bukan karena amal baik, bukan karena ritual ibadah. Keselamatan yang pasti dan kekal, yaitu korban Yesus yang berlaku sekali untuk selamanya. Dan jalan yang baru ini akan tertutup untuk selamanya. Suatu saat akan tertutup untuk selamanya. Kemurahan Allah itu memang tidak terbatas, tapi kesempatan yang dibuka Tuhan itu terbatas. Di mana ketika kita mengeraskan hati, kita menolak tawaran kasih Tuhan, itu membuat pintu akan tertutup. Tuhan tidak akan memaksa. Tuhan mengetuk pintu, tapi Dia tidak mendobrak. Kemudian jalan itu akan tertutup juga karena terbatas oleh usia. Kematian adalah pintu terakhir. Tidak ada kesempatan kedua di balik kubur. Dan jalan yang baru itu akan tertutup selamanya ketika kedatangan Yesus, di mana itu akan menutup pintu kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari penting bagi kita untuk meresponi kasih dan tawaran keselamatan dari Allah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Bagi kita yang sudah menerima anugerah, bagi kita yang sudah menerima Kristus, bersyukurlah dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi yang mungkin masih menolak anugerah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita perlu bersyukur karena Tuhan sudah membuka jalan yang baru supaya kita bisa menghampiri Allah hanya lewat iman kepada Kristus. Mari kita juga mempergunakan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak selamanya terbuka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.